Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita hari ini tinggal membaca itu yang belum selesai yang kita baca hari Kamis. Sudah dijelaskan di papan, tinggal dibaca saja. Yaitu cara menimbang yang ada tambahannya. Yang ada tambahannya. Saya baca ulang sedikit nomor 2 itu. Jika pada kata yang ingin ditimbang terdapat tambahan, maka mulailah dengan mengembalikan kata tersebut ke aslinya. Agar supaya diketahui letak tambahannya. Kemudian lihat pada jenis tambahannya. Jika tambahannya berupa pengulangan huruf asli, maka diulang juga pada wazannya. Lihat contoh sabbaha. Ini prakteknya ini belum. Kemarin kan kita belum jelaskan. Fa'ul kalimah, ainul kalimah, lamul kalimah. Terus huruf tambahan kita bilang apa? Nah ini di buku ini. Iya. Sabbaha. Ternyata wazannya adalah fa'ala. Karena terdapat pengulangan huruf asli. Kalau kita urai sabbaha. Itu sin itu fa'ul kalimah. Ba yang pertama harfu zaidatin. Huruf tambahan. Jadi kalau huruf tambahan bilang huruf tambahan. Dipahamkan? Jadi tambahan katakan harfu zaidatin, huruf tambahan. Ba yang kedua ainul kalimah. Kemudian ha lamul kalimah. Paham cara menyebutkan ini? Jadi tinggal dipisahkan mana huruf tambahannya dan sebut dia sebagai huruf tambahan. Yang lainnya tetap fa ain lam. Yang lainnya tetap fa ain lam. Ini bentuk tambahan pertama. Yang kedua, jika tambahannya bukan berupa pengulangan huruf asli. Jika tambahannya bukan berupa pengulangan huruf asli. Maka apa yang harus dilakukan? Sebentar, lihat caranya. Melainkan berupa huruf lain. Maka ditambahkan pula huruf tersebut pada wazannya. Jadi kalau tadi pengulangan huruf di wazan. Kalau ini tambah saja huruf itu. Masukkan huruf yang ada di yang mau antum timbang ke timbangan. Contoh akroma. Ini akroma wazannya af'ala. Kenapa? Karena saya tahu aslinya adalah apa? Karuma. Dengan nanti ketentuan yang akan datang. Jadi sekarang kenapa saya tambahkan hamzah pada af'ala? Karena hamzah adalah tambahan. Itu untuk sekarang. Jadi saya tambahkan pada kata fa ain lam. Hamzah di awal. Karena pada kata akroma hamzahnya adalah tambahan. Adalah tambahan. Iya. Dari mana ditahu? Nanti ketika kita sudah masuk di dalam sini. Dan huruf apa yang ditambah? Berapa huruf tambahan dalam bahasa Arab? Itu nanti di buku-buku yang lebih tinggi lagi. Yang penting sekarang untuk caranya dulu. Oh ternyata kalau ada tambahan, tambah juga. Pada timbangan. Itu untuk nol itu. Jadi buku ini untuk nolnya seperti itu. Untuk orang baru belajar. Seperti berarti kalau kita urai akroma. Hamzanya tahu antum bilang apa? Antum katakan apa? Harfu zaidatin. Kafnya fa'ul kalimah. Ainnya, ro-nya, ainul kalimah. Mimnya, lamul kalimah. Jelas ini? Jelas kan? Jelas ini? Jadi kalau huruf tambahan jangan antum bilang fa'ul kalimah. Karena kalau antum bilang ini hamzanya fa'ul kalimah, kafnya ainul kalimah, ro-nya berarti lamul kalimatul ula. Mimnya berarti lamul kalimatul tsaniyah. Itu kalau semua asli. Itu kalau antum timbang semua apa? Asli. Hurufnya. Tapi kalau antum timbang hurufnya ada tambahan, maka antum katakan huruf tambahannya harfu zaidah. Sisanya ya fa ain lam. Berapapun tambahannya. Ini contoh untuk satu tambahan. Saya contohkan yang kedua. Yang dua tambahannya. Ijtama'a. Berarti wazannya ijtama' adalah apa? Ifta'ala. Kenapa saya wazankan dengan ifta'ala? Karena alif dan ta tambahan. Sehingga saya akan tambahkan pula di fa ain lam.
Di mana letaknya ditambah tergantung mana asli. Kemudian setelah itu ditahu posisi tambahan. Cuman jangan dulu berdalam-dalam di sini. Karena untuk mengetahui letak nanti di bab 1. Pokoknya di bab 1 kita akan tahu di mana letak tambahannya ini. Paham kan? Ini sekedar cara menimbang. Cara menimbang. Berarti kalau kita uraikan ijtama alifnya, harfu zaidatin jimnya, fa'ul kalimah ta'nya, harfu zaidatin mimnya, ainul kalimah ainnya, lamul kalimah. Dipahami cara menguraikannya nanti? Jadi huruf tambahan, huruf tambahan. Contoh ketiga, karena saya akan cuma contohkan 3. Itu wakil dari tambahan yang ada dalam bahasa Arab. Kan dalam bahasa Arab itu ada tambah 1 huruf, ada tambah 2 huruf, itu contohnya. Akroma ijtama. Iya, dan ada tambahan 3 huruf. Nah ini contoh terakhir untuk memberikan contoh terhadap yang tambahan tertinggi dalam fiil 3 huruf. Contohnya istaghfaro. Karena saya tahu bahwa kalau ada kata wazannya, bentuk polanya seperti kata istaghfaro, ada alif sin ta di awal, maka 3 di awal itu adalah tambahan. Adalah tambahan. Kalau antum bertanya, ya dari mana Ustadz tahu bahwa sin tambahan? Kan begitu kan? Nah, tentunya karena kita sudah belajar di buku tinggi bahwa huruf tambahan itu tidak keluar dari 10 huruf. Itu jawabannya. Tapi untuk menyebutkan 10 huruf itu susah di nol. Karena kita membutuhkan 10 contoh juga untuk setiap tambahan. Jadi jangan ditanyakan dulu itu. Yang penting untuk tahap sekarang. Seperti yang saya bilang di hari Kamis. Kalau antum dapat kata seperti ini, istaghfaro, pastikan 3 pertama tambahan, 3 kedua asli. Itu dulu kalau antum ajarkan orang di nol. Walaupun antum tahu bahwa tambahan dalam bahasa Arab itu tidak keluar dari 10 huruf misalnya. Antum tahu itu, tapi nggak usah dikasih tahu dulu. Karena nanti bercabang dan banyak yang dia pikirkan. Jadi untuk sekarang adalah itu tadi. Dapat kata istaf'ala, istaghfaro. Oh kalau kata seperti ini, 6 huruf. 3 pertama tambahan, 3 kedua asli. Itu saja dulu. Jadi istaghfaro, karena 3 pertama adalah tambahan, saya tambahkan pula di wazan. Dipahamkan? Wazannya adalah apa? Istaf'ala. Asalnya fa'ala, fa'ain lam. Karena 3 huruf pertama ditambah, saya tambahkan juga di wazan. Menjadi istaf'ala. Saya tambahkan pula. Wazannya istaf'ala. Kalau antum uraikan istaghfaro tadi, maka hamzanya, alifnya harfu zaidah. Sinnya harfu zaidah. Ta'nya harfu zaidah. Goinnya, karena mulai di situ asli. Mulai di situ huruf asli pertama. Paham kan? Setiap huruf asli di posisi pertama, namanya apa? Fa'ul kalimah. Huruf keduanya? Ainul kalimah, makanya fa, ainul kalimah. Huruf ketiganya lamul kalimah, maka di situ ro, lamul kalimah. Paham cara menjelaskan setiap timbangan ini? Jelas ini? Jelas dipahami? Jelas dipahami? Dan nanti tidak harus wazan-wazan ini. Tidak harus bentuknya af'ala. Karena 4 huruf yang ada tambahan 1 huruf, tidak berbentuk hanya fa'af'ala. Ada bentuk lain. Ada bentuk lain. Sebagai contoh, sebelum kita pindah ke bab 1, supaya antum juga lebih paham nanti di situ. Jadi nanti itu tidak harus af'ala, akroma. Kadang dapat kata dalam bahasa Arab, ya bentuknya begini. Qotala. Yang mana kita tahu aslinya adalah qotala. Berarti tambahannya apa di situ? Alif. Saya maukan sekarang antum uraikan. Qaf. Apa? Fa'ul kalimah. Alif. Harfu zaidah. Itu di tahap ini. Paham kan? Harfu zaidah. Ta. Ainul kalimah. Lam. Lamul kalimah. Paham caranya ini? Demikian pula yang ini kan 4 huruf.
3 tambah 1. Demikian pula seperti ijtama'a. Tidak harus tambahannya seperti itu. Kadang nanti antum dapat kata dalam bahasa Arab adalah indoroba. Indoroba. Aslinya indoroba adalah doroba. Karena saya sudah tahu doroba. Paham kan? Aslinya doroba. Berarti tambahannya apa? Tambahannya apa? Antum tahu aslinya untuk mengetahui tambahnya di mana. Dipahamkan? Berarti indoroba tambahan alif dan nun. Setelah tahu, uraikanlah. Alif, harfuz zaidah. Nun, harfuz zaidah. Dot, faul kalimah. Ro, ainul kalimah. Ba. Begitu. Dipahamkan? Demikian pula nanti contoh terakhir. Untuk yang 6 huruf. Untuk yang 6 huruf. 6 huruf contohnya ikdaudana. Daudana. Berapa hurufnya itu? Berapa hurufnya itu? 6. Bukan seperti kata pertama tadi. Ikdaudana. Ikdaudana. Setelah saya belajar ternyata nanti tahu dari di dalam pola nanti. Iya di bab 1. Ternyata aslinya ikdaudana itu adalah godana. Paham kan? Di sini berarti ada 2 jenis tambahan. Ada pengulangan huruf asli dan ada tambahan selain huruf asli. Paham kan? Setelah saya tahu aslinya. Mana pengulangan huruf asli? Huruf apa yang diulang? Huruf dal. Berarti nanti saya akan ulang di wazan. Yang ada pengulangannya. Huruf keberapa itu yang diulang? Kan begitu? Kan itu nanti dilihat. Setelah itu, setelah tahu ada pengulangan huruf asli. Aslinya juga godana. Berarti huruf apa tambahannya? Selain huruf asli. Ada waw. Berarti ini tambahan. Dan alif. Berarti tambahannya ada berapa itu? Dengan pengulangan huruf asli. Berarti semuanya ada 3. Alif, paham kan? Dal, waw. Dipahami nih? Anggaplah sekarang huruf tambahannya adalah yang pertama dalnya. Kan begitu kita jadikan yang pertama. Jadi ada alif, dal, dan waw. Itu huruf tambahannya. Itu huruf tambahannya. Maka tambahkan pula di wazannya huruf itu. Itu cara menimbang kan? Itu cara menimbang. Berarti wazannya ini kan berarti ini fa. Ya kan? Ini ain. Ini siapa? Lam. Tinggal tambahkan ini huruf alif. Kemudian dal. Kemudian waw. Begitu ya? Dal di sini atau ain? Itu yang antum harus perhatikan. Jangan sampai antum tambahkan dal. Kalau pengulangan huruf asli, ulang juga di huruf asli. Berarti di sini bukan dal, tapi siapa? Ain. Dipahamkan? Jadi kalau bukan pengulangan huruf asli, tambahkan hurufnya. Tapi kalau pengulangan huruf asli, ulang juga ditimbangan. Huruf apa yang diulang? Kalau ain, ya ain. Berarti wazannya apa? Sekarang sudah terbentuk. Kasih harokat. Ikdaudana berarti if, au, ala. Kan begitu jadinya wazannya. Jelas ini? Setelah antum tahu itu ikdaudana alif. Antum bilang apa? Diuraikan. Alif harfuz zaidah. Koin faul kalimah. Dal harfuz zaidah. Waw harfuz zaidah. Dal ainul kalimah. Nun lamul kalimah. Begitu saya. Tinggal diuraikan. Mana ain, mana lam, mana fa. Jelas pembahasan ini? Itu pendahuluannya. Selesai kita pendahuluan dalam ilmu sorof. Pendahuluan singkatnya. Makin tinggi kitab, maka makin panjang pendahuluannya. Iya, jadi nanti kitab kedua, begini juga pendahuluannya. Tapi ada lagi tambahannya. Kitab ketiga, begini juga pendahuluannya. Tapi ada lagi tambahannya. Jadi setiap naik level sorof,
maka pendahuluannya lebih panjang. Iya. Sudah jelas ini? Di situ dikatakan demikian seterusnya dari cara menimbang. Jelas? Masuk bab 1. Akhirnya kita masuk bab 1. Sudah saya katakan di awal, sorof ada 3 bab saja. Bab 1 fiil, bab 2 isim, bab 3 praktek dari teori di bab 1 dan bab 2. Bab 1 fiil. Ingat pembahasan fiil berserikat nahwu sorof, tapi di sorof lebih rinci. Fiil adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan disertai oleh waktu. Persis di nahwu. Fiil adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan disertai oleh waktu. Dalam kurung lampau, sekarang atau akan datang. Fiil terbagi menjadi beberapa pembagian. Ditinjau dari beberapa sisi. Ingat, tidak sama ini pembagiannya di sana. Di sini banyak sisi. Jadi banyak dipandang dari banyak sisi. Pertama, fiil ditinjau dari sisi penunjukan makna dan waktunya. Ini yang ada di nahwu ini. Dilihat dari makna dan waktunya saja dulu. Ini yang baru saja tadi kita pelajari di nahwu. Dilihat dari makna dan waktunya. Pertama, fiil madhi. Fiil madhi adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi sebelum waktu berbicara. Dilihat dari lampau. Waktunya lampau. Contoh, kataba telah menulis. Jalasa telah duduk. Fataha telah membuka. Dhahaba telah pergi. Karena di sorof ini bahas kosakata, contohnya akan lebih banyak. Contohnya lebih banyak daripada nahwu. Ini madhi. Kita mudah memahami karena baru saja dipelajari di nahwu. Kedua, mudhari. Fi'il mudhari adalah, jadi tidak ada lagi pembagiannya dulu. Karena itu dipandang dari sisi lain lagi. Kalau tadi kan langsung. Mati langsung terbagi. Dipahami kan? Orang sorof, itu orang nahwu. Orang sorof beda. Dia rinci satu persatu. Sampai cara membuat. Kedua, fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi pada saat berbicara atau setelah berbicara. Sedang atau akan datang. Itu mudhari. Sedang atau akan datang. Contoh, yaktubu, sedang atau akan menulis. Yajlisu, sedang atau akan duduk. Yaftahu, sedang atau akan membuka. Yadhabu, sedang atau akan pergi. Dipahami ini fi'il mudhari? Perhatikan cara menerjemahkannya dilihat dari waktu. Ketiga, ini yang kita belum dapat tadi di nahwu. Di sini berarti baru pertama, fi'il amr. Ini fi'il jenis ketiga. Ada namanya fi'il amr. Kata kerja perintah. Ini kata kerja perintah. Jadi kalau antum mau memerintah, menyuruh, ini yang dipakai nanti. Dan ada cara membuatnya. Disinilah tempatnya. Fi'il amr adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang diinginkan terjadinya. Jadi kalau antum berbicara berarti antum mau itu terjadi. Yang diinginkan terjadinya atau terus menerus terjadinya setelah berbicara. Saya bilang sama antum begini. Iya, idhab. Pergilah. Berarti saya suruh antum pergi. Berarti saya inginkan itu terjadi setelah saya ngomong. Paham kan? Itu makna pertama. Atau makna kedua, saya ingin itu terus terjadi. Misal antum sudah duduk sekarang, antum lagi duduk. Saya bilang, ijlis. Padahal sudah duduk. Apa maksudnya ini? Saya mau antum terus duduk. Kalau antum lagi berdiri, kalau antum sedang berdiri ini, ana bilang ijlis. Berarti saya ingin antum duduk. Karena, tapi kalau antum sedang duduk, tapi bersamaan dengan itu saya bilang ijlis. Apa artinya? Terus duduk. Nah, ini pemahaman dasar. Kalau antum dapat di Quran nanti, begitu artinya.
Antum dapat ayat, ya ayyuhalladzina amanu, sudah panggil dengan orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah. Ini ayat untuk orang non-muslim. Kenapa? Karena kan saya sudah beriman. Ini bukan untuk saya ini ayat. Kenapa? Karena Allah bilang berimanlah. Kan itu untuk orang yang belum beriman. Nah, bisa juga dikatakan kepada orang yang sudah beriman. Tapi apa maknanya? Jadi kalau orangnya belum beriman, berarti disuruh beriman. Kalau sudah beriman, berarti istiqomah di atas keimanan. Itulah kandungannya, nanti harus antum pahami. Jelas ini? Itu banyak di Quran, banyak di hadits, banyak di ucapan orang Arab. Coba antum tidak marah-marah, makan ki. Antum tidak lihat saya makan. Maksudnya terus nambah. Gitu maksudnya. Jelas ini Amr. Jadi harus antum pahami makna dasar. Ini namanya makna dasar. Dari nol harus antum pahami ini. Kapan tidak bangunannya ke atas masalah. Iya. Bangunannya ke atas itu akan bermasalah. Inilah makna fil amr. Jadi dia adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang diinginkan terjadinya. Jadi diinginkan terjadinya atau terus menerus terjadinya setelah waktu berbicara. Jadi ini dia berbicara sekarang, dia mau itu terjadi. Dia inginkan itu terjadi. Jelas ini pembahasan? Ini fil amr. Contoh, ingat hanya contoh dulu ya. Jangan ditanya dulu, gimana cara kita bedakan ini 3? Ada nanti waktunya. Dari cara membuat, antum langsung bisa bedakan. Contoh uktub. Yang penting ditahu dulu, uktub fil amr. Berarti dia perintahkan untuk melakukan yang namanya penulisan. Jadi uktub, tulislah. Iftah, bukalah. Ijlis, duduklah. Idhab, pergilah. Iya, ini contoh fi'il amr. Ini fi'il ditinjau dari jenis pertama. Dilihat dari apa tadi? Hah? Dilihat dari apa ini yang pertama? Hah? Makna dan waktunya. Jadi fokus pada makna dan waktu. Artinya apa? Waktunya apa? Itu tahap pertama ini. Ini pembagian pertama. Jadi fokus, jangan dulu fokus kepada perbedaan katanya itu gimana. Itu nanti ada waktunya. Ini yang penting, madi maknanya waktunya ini. Mudhari maknanya waktunya ini. Amr maknanya ini. Waktunya kapan? Itu untuk ini. Lebih jauh lagi. Fi'il ditinjau dari sisi kebutuhannya kepada objek atau tidak. Ini pembagian berikutnya. Fi'il dilihat dari butuh objek atau tidak. Jadi fi'il itu terbagi 2. Ada fi'il yang butuh kepada objek, ya itu ada namanya. Ada fi'il yang tidak butuh pada objek, itu juga ada namanya. Nama inilah yang harus antum tahu. Kalau butuh ke objek, apa namanya? Kalau tidak butuh ke objek, ya apa namanya? Ya, untuk contoh, dan ini adalah tugasnya orang nahwu, bukan orang sorof. Ya, untuk contoh ya, mereka katakan ya sebagai perbedaan dasar, doroba Muhammadun ya kalban, kharaja ya Muhammadun. Ini contoh orang nahwu. Karena orang nahwu lah yang menyusunnya begini. Ini kalban namanya objek. Di bahasa kita, bahasa nahwu ada nanti lagi. Sahabat, nanti Anda akan dapat di nahwu namanya. Ini namanya objeknya. Ini contoh kedua. Tidak ada objek. Tidak ada objeknya. Dipahamkan? Kalau punya objek, ini fiilnya ini, fiilnya. Ini ada namanya ini. Kalau punya objek. Kalau tidak punya, juga ada namanya. Juga ada namanya. Orang nahwu akan menyusunnya seperti ini. Kalau orang sorof ada ciri-cirinya. Kalau butuh objek apa tandanya. Kalau tidak butuh apa tandanya. Langsung kita akan dapat sebentar. Yang penting sekarang adalah antum tahu jenis fi'il. Ada yang butuh objek dan ada yang
Tidak. Kalau butuh apa namanya? Kalau tidak butuh apa? Ini dia. Apa ciri-cirinya? Sekarang kita dapat. Yang pertama fi'il muta'addi. Yang pertama namanya fi'il muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh pada objek. Jadi setiap fi'il yang butuh pada objek antum bilang apa? Fi'il muta'addi. Namanya. Fi'il muta'addi. Contoh. Doroba Yusufu kalban. Doroba berarti fi'il muta'addi. Karena dia butuh pada objek. Fataha Yusufu baban. Berarti fataha fi'il muta'addi. Karena dia butuh objek. Yaitu baban. Gosala Yusufu thauban. Berarti gosala fi'il muta'addi. Karena dia butuh pada apa? Objek. Mana objeknya? Thauban. Dalam susunan nahwu. Dalam susunan nahwu. Orang sorof fokus kepada ciri-ciri muta'addi. Ini dia. Setelah antum tahu fi'il muta'addi, dia adalah fi'il yang butuh pada objek. Orang sorof akan fokus kepada cirinya. Karena susunan punyanya nahwu. Susunan punyanya orang nahwu. Maka yang paling pokok antum perhatikan ciri-ciri. Ciri-ciri fi'il muta'addi. Ciri-ciri fi'il muta'addi. Pertama, bisa bersambung dengan domir ha. Cuman ciri ini lagi-lagi punyanya nahwu. Karena di susunan kalimat. Jadi nanti kalau antum baca kalimat di Quran, hadits, atau Arab gundul, ada fi'il bersambung dengan domir ha. Maka pastikan fi'il muta'addi. Walaupun antum tidak tahu terjemahannya. Dipastikan dia adalah fi'il apa? Muta'addi. Ini cirinya dalam konteks kalimat. Contoh di situ al-babu fatahahu Yusufu. Lihat itu, fatahahu bersambung dengan domir apa? Ha. Berarti dia fi'il apa? Fi'il apa namanya? Fi'il muta'addi. Jelas namanya ini? Contoh kedua, al-kalbu dorobahu Yusufu. Dorobahu. Kata doroba bersambung dengan domir ha. Berarti dia fi'il muta'addi. Karena ada siapa? Ha. Paham caranya? Nggak usah antum tahu artinya. Cukup lihat bersambung dengan ha. Muta'addi. Muta'addi. Paham ciri pertama ini? Contoh ketiga. Ats-tsaubu gosalahu Yusufu. Ats-tsaubu gosalahu Yusufu. Fokus kepada gosalahu. Bersambung dengan apa itu? Domir ha. Berarti dia pasti fi'il apa namanya? Fi'il muta'addi. Ini ciri pertama. Dan ini butuh lihat konteks. Teks kalimatnya. Dipahami ini? Ciri kedua. Hanya tahu arti. Ini fokusnya juga orang sorof. Di ciri kedua. Apa itu? Dilakukan oleh salah satu anggota badan. Atau hati atau perasaan. Pokoknya salah satu anggota badan. Misalnya itu fi'il dilakukan oleh tangan. Atau kaki saja. Paham ini? Atau dilakukan oleh mata. Atau hidung. Atau mulut. Pokoknya salah satu anggota badan saja yang melakukannya. Muta'addi itu pasti. Anda bisa pahami ini? Contoh di buku. Kataba. Apa artinya kataba? Telah menulis. Orang menulis pakai berapa anggota badan? Seluruh badannya menulis atau salah satu? Salah satu anggota badan. Berarti ini fi'il apa ini? Itu cirinya nanti. Artinya nanti kalau orang nahwu terbantu sekali dengan ini. Kalau dia mau menyusun kalimat. Dilakukan oleh salah satu anggota badan, pastikan ada objek. Tidak sempurna kalau tidak ada objek. Seperti ini, contoh. Doroba Muhammadun. Saya tahu bahwa doroba fi'il muta'addi. Kenapa saya tahu? Namanya memukul dilakukan oleh salah satu anggota badan. Jangan bilang tangan, bisa dipukul pakai kaki. Kan begitu? Yang penting salah satu anggota badan. Yang jelas ini begitu.
Oh berarti dia mutaaddi. Kalau dia mutaaddi, tidak sempurna kalau tidak ada ini. Nanti tidak dinamakan kalam. Dipahami nih? Karena kalam lafad, murakkab, mufid, bil wad'i. Artinya kalau saya bilang, daraba Muhammad. Muhammad telah memukul. Belum mufid. Karena orang yang mendengar masih tanya, apa yang dia pukul? Dipahami nih? Khoroja Muhammad. Khoroja. Keluar. Apakah dilakukan oleh salah satu anggota badan? Hah? Yakin gitu loh ini. Keluar dilakukan oleh salah satu anggota badan atau seluruh badan? Hah? Apa? Kenapa bisa? Namanya orang keluar ya, seluruh badannya. Masa keluar? Keluar di apanya? Kakinya. Jadi jalan kakinya begitu. Iya kan? Berarti seluruh badan. Mutaaddi atau bukan? Mutaaddi atau bukan? Bukan mutaaddi. Paham saudara? Hah? Apa? Keceplosan ya. Baik. Iya. Mutaaddi atau bukan? Dia bilang mutaaddi. Iya. Jadi mutaaddi atau bukan ini korot ya? Hah? Apa cirinya? Dilakukan oleh seluruh badan. Makanya kalimatnya tidak ada objek di sini. Paham ini? Kalau antum taruh objek, salah. Salah kalimatnya. Dia tidak butuh objek. Dipaham kan? Tidak bisa bilang, kharaja Muhammadun kalban. Muhammad keluar anjing. Kan tidak cocok. Iya. Antum paham ini? Tidak bisa, tidak ketemu. Tidak bisa memang ditaruh. Jelas ini? Jelas cirinya? Dua ciri ini harus antum pahami. Dan harus antum hafal. Setelah dipahami. Karena kalau tidak, nanti selamanya antum tidak tahu. Ini kalimatnya sempurna atau tidak. Dipahamkan? Ini mutaaddi atau bukan. Jenis kedua. Ada namanya lawannya. Fi'il lazim. Tadi contohnya itu ya semua ya. Fathah, daqa, doroba, alima. Jelas kalau itu. Fi'il jenis kedua dilihat dari butuh atau tidaknya kepada objek. Ada namanya fi'il lazim. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh pada objek. Jadi dia tidak butuh. Tidak butuh objek dalam kalimat. Tidak butuh objek. Iya, tidak butuh objek. Contoh dulu, dahaba Yusufu. Yusuf telah pergi. Kok ada Yusufu? Yusuf telah duduk. Baro'a Yusufu, Yusuf telah sembuh. Ya, sini Yusuf terus ya. Ya jangan marah. Namanya penulisnya punya anak Yusuf. Iya, masa antum ditaruh? Sayalah punya anak. Iya. Paham toh? Jadi jangan diprotes. Hak penulis. Alhamdulillah. Kalau antum mau ganti, silakan karang sendiri. Jadi ini semua ini 3 contoh ini. Fi'il lazim. Namanya. Kenapa? Tidak butuh pada objek. Tidak butuh pada objek. Ciri-cirinya. Ini yang penting sekali dalam susunan kalimat atau memahami sebuah kata. Ciri-cirinya. Tidak bersambung dengan dhamir ha dan dilakukan oleh seluruh badan. Lawannya, kalau mutaaddi bersama dengan dhamir ha berarti lazim tidak. Kalau dia dilakukan oleh salah satu anggota badan berarti kalau lazim dilakukan oleh seluruh badan. Dilakukan oleh seluruh badan. Contoh itu tadi, dahaba, pergi, baro'a, sembuh. Ya kan? Orang kan kalau sakit, biar sakit kepalanya, seluruh badan sakit. Ya kan? Luka kakinya, panas badannya. Kan begitu? Seluruh badan. Seluruh badannya. Khoroja, keluar. Kok ada, duduk. Ya? Duduk, tahu tak duduk? Seluruh badan atau salah satu anggota badan? Hah? Seluruh. Tidak ada orang duduk pantatnya saja. Antum paham kan? Tidak. Ikut semua badannya. Sama koma, berdiri. Berdiri, salah satu badan atau seluruh? Ya? Tapi dia pakai kakinya. Masa cuma kaki? Begitu. Kan kalau kakinya, kalau berdiri itu bukan hanya kakinya yang berdiri. Ya kan? Tapi seluruh badannya. Orang kalau berdiri seluruh badannya baru dikatakan berdiri.
Kalau hanya kakinya berdiri, belum dikatakan berdiri. Coba antum kasih berdiri kakinya. Tidak ada orang yang bilang antum, oi berdiri mi dia. Tidak ada. Kalau hanya kaki. Tapi kalau antum badannya berdiri, termasuk kaki, namanya itu sudah dikatakan koma. Berdiri. Seluruh badan. Ini selesai. Fiil dilihat dari butuh dan tidaknya objek. Ini sangat berguna sekali nanti di sorop pembahasan yang akan datang. Apalagi di bab 2. Dan berguna di nahwu dalam menyusun kalimat. Dalam menyusun kalimat. Iya, ada pertanyaan? Ada? Baik. Apakah fi'il madhi hanya terjadi pada madhi atau juga mudhari? Umum saudara. Ini kan pembagian fi'il secara umum. Madhi. Kan kalau madhinya muta'addi, otomatis mudharinya muta'addi, amarnya muta'addi. Ikut semua. Kalau madhinya lazim, mudharinya pasti lazim, amarnya pasti lazim. Semua begitu. Ini untuk madhi, mudhari, amar. Ada lazim, ada muta'addi. Bahkan nanti untuk pecahan lainnya. Kan masih ada isim pecahan. Ada lagi? Udah? Jelas berarti? Alhamdulillah. Besok kita lanjut dan besok itu yang paling penting. Lebih penting dari yang tadi. Fi'il ditinjau dari lafadznya. Nah, inilah yang kita akan tahu seluruh lafadz fi'il. Berapa jumlahnya. Yang ini. Iya. Dan itu tentunya tidak bisa nanti diambil sekali ya. Satu pertemuan tidak bisa. Hebat itu kalau bisa sekali. Iya. Ini butuh beberapa kali. Karena kita akan membahas banyak lafadz fi'il dalam bahasa Arab. Mulai dari 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Iya. Targetnya selesai hari Kamis. Sampai di situ. Kalau lebih dari itu namanya bonus. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta